Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, the audience. Best wishes to all of us. We from Gresik 2 Senior High School Candipuro will present a musical drama to fulfill the combined practical segment of Indonesian, English, Java language, history, and craft for the 2023-2024 academic year with the title The Legend of Nyi Roro Kidul. Saya, Claudia Fiska Alvareta, sebagai narator prolog. Eka Aulia Citra Saputri, Eka Putri Dewi Prastika, sebagai narator inti. Citra Adinda sebagai stage manager. Ayance Julia Eka Saputri sebagai sutradara dan dayang-dayang. Selanjutnya, Widya Oktaviani, Mary Kotima, Maida Dwi Lestari, Pristia Navika, Siti Nur Aisyah, Fitri Indayani, Windy Emilianti sebagai dayang-dayang. Muhammad Noval Ardiansyah, Muhammad Mudafar Aliwafa sebagai editor dan tata musik. Alfi Andari, Fitria Ayu Rahmadani sebagai tata busana dan tata rias. Rola Asti, Clara Via Ledista sebagai dekorasi. Wahyu Pratama Sugiarto sebagai dukun. Selanjutnya, Aldo Bilintar Putra Arbani, Muhammad Noval Ardiansyah, Muhammad Mudafar Aliwafa sebagai tabib. Bagus Kurniawan, Johan Saputra, Muhammad Soim, Wahyu Hidayat, Ilvan Muhammad Baktullah, Irham Maulana Putra, Reda Febrian Saputra, Arif Samsul Ramadan sebagai prajurit. Salsabila Eka Putri sebagai Dewi Kadita. Isma Ardiana sebagai ibu. Yunita Ababil sebagai Dewi Mutiara. Dimas Nugi Ardiansyah Putra sebagai Prabu Siliwangi. Inilah penampilan dari kelas 12 MIPA 2. Selamat menyaksikan.
was a kingdom in Pajajaran led by Prabu Muningwangi, or commonly known as the Sikh Prabu Siliwangi. The king had a hobby of hunting animals in the forest. This activity was usually done alone, armed with a bow and arrow, without the knowledge of the place soldiers. One day while hunting they entered the forest, and in the end the king got lost in the forest. Aneh sekali hutan ini. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Apa aku tersesat? Dari jauh terlihat samar seorang wanita cantik nan jelita. Siapa itu? Kenapa ada wanita di hutan seperti ini? Maaf jika lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Apakah Anda bersedia membantu saya? Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa Tuhan masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Saya terlalu asik mengejar hewan buruan, sampai-sampai tidak memperhatikan arah. Apakah Anda bersedia membantu saya menemukan jalan keluar dari hutan ini? Baik Tuan, saya bersedia membantu. Akan tetapi ada syarat yang harus Tuan penuhi. Hah? Syarat apakah itu? Selama ini saya hidup sendirian. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu. Maka akan aku tunjukkan jalan keluar. Baiklah jika begitu. Diajaklah sang Prabu pulang ke rumah wanita tersebut. Inikah tempat tinggalmu? Siapakah engkau itu sebenarnya? Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai jatuh cinta dengan wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Namun, tanpa disadari, Prabu Siliwangi merasa sudah terlalu lama ia tinggal di tempat itu. Ia merasa sudah saatnya untuk kembali memimpin kerajaannya di Pajajaran. Adinda, sepertinya sudah tiba saatnya untuk aku kembali ke kerajaan. Baiklah jika begitu, tapi jagalah kesehatanmu Kanda, dan berkunjunglah sesekali ke dalam hutan untuk sekedar mengunjungiku. Aku berjanji, saat aku kembali berburu, aku akan mampir menemuimu. Prajurit, Salam Baginda Ratu. aku ingin kalian mengantarkan suamiku keluar dari hutan ini. Baik Baginda Ratu. Waktu berlalu begitu saja. Prabu Siliwangi kini tengah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan itu. Namun, suatu malam ketika sang Prabu tengah mengerjakan pekerjaannya, ia samar-samar mendengar suara tangisan bayi. Suara bayi siapa itu? Kakanda, ini adalah anak kita. Jagalah ia dan besarkan ia selayaknya manusia. Tapi Adinda, tunggu.
Waktu berlalu begitu cepat. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berhati baik. Di samping itu, Prabu Siliwangi sudah mencoba mencari istrinya kembali ke dalam hutan, namun hasilnya nihil. Karena sudah putus asa dan dia juga mengkhawatirkan bagaimana nasib kerajaannya nanti. Karena ia tidak mempunyai keturunan laki-laki, ia pun menikahi seorang wanita bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Tak lama dari itu, Dewi Mutiara pun mengandung anak laki-laki. Berita itu tentu disambut sukacita oleh rakyat Pajajaran. Kakanda, saat ini aku tengah mengandung anak laki-laki. Dan pastinya dia nanti yang akan meneruskan tahtamu, kan? Aku masih tidak bisa memutuskan itu sekarang, Dinda. Aku masih mempertimbangkan untuk kebaikan putriku dan calon putra kita. Dewi Mutiara takut jika suatu saat nanti tahta kerajaan akan jatuh ke tangan Putri Kadita. Ia pun segera menemui sang putri. Hei Kadita, dasar kau tak tahu diri. Janganlah kau terlalu percaya diri. Kau takkan pernah menjadi ratu. Apa maksud ibu? Soal itu bukan aku yang menentukan, tapi ayahanda lah yang memutuskan. Lagi pula aku hanyalah seorang anak. Diamlah kau Kadita, dasar anak tidak tahu balas budi. Ingat, semenjak ibumu meninggalkanmu, siapakah yang menggantikan peran ibumu? Dan tahukah kau, aku ingin anakku lah yang menjadi raja menggantikan ayahnya, bukan dirimu. Aku tahu ibu, aku tidak bermaksud untuk melawanmu. Ah, sudahlah Kadita, pergilah kau. Lihat saja kau Kadita, aku akan membuat hidupmu menderita. Karena kekesalan itu, akhirnya Dewi Mutiara pergi ke seorang dukun sakti. Hei dukun, aku butuh bantuanmu. Ada apa gerangan, Dewi? Kenapa engkau terlihat begitu kesal? Aku ingin kau mengubah wajah Putri Kadita menjadi buruk rupa. Oh, seperti itu rupanya. Baiklah, itu gampang, asal ada imbalan. Aku bisa membayar berapapun, asal kamu bisa melakukannya dengan benar. Baiklah, Dewi. Tiba-tiba saat Kadita sedang tertidur pulas, muncul asap tebal berbau busuk. Saat itu pun ia merasakan gatal-gatal yang luar biasa pada wajah dan tubuhnya. Tubuh dan wajahku. Putriku, apa yang terjadi padamu? Aku juga tidak tahu, ayah. Aku merasakan gatal-gatal pada tubuhku. Lalu saat aku berkaca, tubuh dan wajahku sudah penuh luka, bernanah dan berbau tak enak. Prajurit, cepat kemari. Aku ingin kalian memanggil semua tabib kerajaan. Cepat. Baik, Baginda.
Paham, Baginda. Apa yang bisa kami bantu untukmu, Baginda? Aku ingin kalian semua menyembuhkan penyakit yang tengah diderita oleh putriku. Baik Baginda, kami akan menyembuhkan Putri Kadita dengan sebaik mungkin. Bagaimana ini? Putri Kadita tidak dapat disembuhkan. Apakah kamu ada cara lain? Saya sudah melakukan segala cara, tapi tetap juga tidak bisa. Bagaimana denganmu? Saya juga kehabisan cara. Baiklah jika begitu. Sebaiknya kita memberitahu soal ini kepada Baginda. Mohon maaf Baginda, kami sudah berusaha, tapi kami tetap tidak bisa menyembuhkan Putri Kadita. Baiklah, kalian boleh pergi. Baik, Baginda. Prabu Siliwangi yang merasa sangat khawatir dengan kondisi Putri Kadita pun merasa putus asa karena tidak menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri. Kakanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan ini, karena sekarang sudah tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Tapi Tolonglah Kanda, bisa saja penyakit yang diderita oleh Putri Kadita menyebar ke calon putra kita serta rakyat kita. Hentikanlah hal ini demi kerajaan kita. Paginya Putri Kadita dipanggil ke hadapan Prabu Siliwangi. putriku, sepertinya kamu harus pergi dari kerajaan ini, mengingat penyakitmu yang tidak bisa disembuhkan itu semakin parah. Baiklah ayah, sepertinya memang itulah keputusan terbaiknya. Maafkanlah ayahmu ini putriku. Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Putri Kadita pun menuju ke hutan untuk bertapa dengan tujuan segera diberi kesembuhan dari penyakit yang ia derita. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Saat mendengar itu, Putri Kadita seperti telah diberi petunjuk. Ia akhirnya berjalan keluar dari hutan dan menuju ke pantai selatan. Sawise iku, kabeh bentik-bentik ing awake Putri Kadita alon-alon ilang. Ora mung iku, dheweke uga malih dadi prawan sing luwih ayu timbang sadurunge. Putri Kadita matur nuwun amarga wis mari lan duwe niat kanggo mbales kebaikan sing ditampa. Dadi pungkasane Putri Kadita mutusake kanggo manggon ing segara, bangun kraton lan nglumpukake ewonan pasukan.
Sekian penampilan dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.